Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Gusti, NPMD 1A023030. Di sini saya akan membuat video ujian akhir semester mata kuliah intervensi dengan kelompok. 1. Jelaskan kelompok formal dan kelompok informal, serta mengapa dilakukan intervensi dengan kelompok. Menurut saya, kelompok formal adalah kelompok yang memiliki struktur yang jelas, tujuan terdefinisi, dan peran terorganisir. Biasanya diatur oleh aturan atau kebijakan, sedangkan kelompok informal itu bersifat lebih fleksibel, tanpa struktur yang ketat dan berkembang secara alami berdasarkan hubungan pribadi antar anggotanya. Intervensi dengan kelompok dilakukan untuk membantu kelompok mencapai tujuan tertentu, mengatasi masalah, atau meningkatkan keterampilan sosial dan kognitif. Pekerja sosial menggunakan pendekatan ini untuk memfasilitasi perubahan dalam kelompok. 2. Jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi masalah dalam kelompok. Masalah dalam kelompok biasanya diidentifikasi melalui penghematan terhadap dinamika kelompok, seperti konflik antar anggota, ketidakharmonisan dalam interaksi, atau kurangnya komunikasi yang efektif. Peksos perlu melakukan analisis kebutuhan kelompok dan memperhatikan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja kelompok. Lalu yang ketiga, jelaskan bagaimana cara memotivasi suatu kelompok dan apa peran pekerja sosial dalam kelompok. Untuk memotivasi kelompok, pekerja sosial dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, menginspirasi, rasa saling percaya, dan menetapkan tujuan yang jelas dan relevan bagi setiap anggota. Pekerja sosial berperan sebagai fasilitator yang memimpin dan mengelola proses kelompok, memastikan partisipasi aktif, serta menyediakan dukungan emosional dan praktis untuk mencapai tujuan kelompok. 4. Jelaskan bagaimana membuat kelompok, identifikasi jenis kelompok, dan kapan anggota kelompok bertemu. Membuat kelompok itu dimulai dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai, menyusun komposisi kelompok, dan memilih anggota berdasarkan kebutuhan. Jenis kelompok bisa berupa kelompok terapi, kelompok edukasi, kelompok bantu diri, yang dimana ini tergantung pada tujuan yang ditetapkan. Pertemuan anggota kelompok biasanya dilakukan secara teratur dengan jadwal yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kelompok. 5. Jelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan intervensi dengan kelompok. Intervensi dengan kelompok ini melibatkan beberapa tahapan, dimulai dengan persiapan atau prakelompok, yang dimana ini mencakup penetapan tujuan, pemilihan anggota, dan persiapan fisik serta sosial. Setelah itu, tahapan awal dimulai dengan perkenalan dan pembentukan ikatan antar anggota. Tahap selanjutnya adalah tahap bekerja, di mana kelompok mulai mengidentifikasi masalah dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, tahap pengakhiran, yaitu dilakukan untuk mengevaluasi hasil dan menutup proses kelompok secara positif.